tenaga honorer. Ya, mereka akan di P3K-kan dan sebagian dari mereka juga pasti akan memilih PSM sebagai jabatan fungsional. Memungkinkan tuh Ibu. Sangat P3K memungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam action. Nah, jadi ini namanya adalah podcast action BPPMD Pekanbaru yang tampil perdana pada hari ini. Alhamdulillah hadir langsung Ibu Kepala Badan di tengah-tengah kita untuk memberikan satu pesan dan mungkin harapan ke depan untuk podcast kita ke depan, serta mungkin kolaborasi antara PSM dengan TPP terkait pemberdayaan masyarakat. Oke, izin Ibu Kepala Badan, gimana, sehat Ibu? Alhamdulillah, lumayan sehat. Gimana perjalanannya Ibu? Perjalanan lancar ya, hanya kondisi fisik yang agak flu, tapi itu tidak masalah. Insya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa dengan kondisi yang saat ini mungkin musim pancaroba Ibu. Kebetulan memang di Pekanbaru ini juga banyak yang sakit, teman-teman juga keluarganya banyak yang sakit. Jadi mudah-mudahan kita doakan semuanya, teman-teman Sobat Action dimanapun berada, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap action. Action gitu ya. Action ya Bu. Action itu amanah. Ini cuan ini. Itu Pak. Kalau begini. Begitu ya. Oke, ini actionnya gaya anak sekarang gitu ya. Oke, langsung saja ini tanpa basa-basi. Pertama Ibu, kita kepingin apa harapan Ibu terkait dengan pengembangan podcast dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa berbasis digital. Mungkin ini salah satu inovasinya, dan kira-kira gimana menurut Ibu, serta harapan serta masukan lah untuk kita terkait di pengelolaan informasi dan data di Balai Pekanbaru. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kira sudah waktunya ya kita menggunakan berbagai media sosialisasi ya, termasuk juga podcast ini dengan model podcast ini ya, karena ini saya kira merupakan satu media untuk memberikan informasi dan berbagai hal yang terkait dengan baik itu BPPMD Pekanbaru ya, atau BPSDM sebagai penanggung jawab BPPMD Pekanbaru, dan juga Kementerian Desa PDTT, dan tentu saja juga untuk menginformasikan berbagai hal terkait dengan kerja-kerja teman-teman penggerak swadaya masyarakat atau PSM, dan sekaligus juga sinerginya dengan tenaga pendamping profesional atau TPP. Ya. Oke Bu, ada sekarang kan pola kolaborasi antara pemberdaya masyarakat yang ada di desa. Nah, kebetulan di Kementerian Desa punya namanya para penggiat desa, para Superman di desa, yang akan terjun ke desa. Salah satunya adalah TPP dan PSM. Ini salah satu unsur organik ya yang ada di Kementerian Desa. Kira-kira apa harapan Ibu kolaborasi antara kedua unsur ini sehingga bisa membuat desa itu jadi akselerasi gitu terkait pemberdayaan masyarakatnya? Oke. Kementerian Desa itu kan merupakan instansi pembina ya, penggerak swadaya masyarakat atau PSM. PSM ini tidak hanya ada di Kementerian Desa ya, ada di berbagai kementerian dan lembaga, dan bahkan ada di OPD provinsi dan kabupaten ya. Untuk saat ini sekitar 1.300 sekian ya, tetapi ini akan terus bertambah gitu ya, karena sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah terkait dengan perpindahan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional, dan sebagian dari mereka sudah dan akan memilih jabatan fungsional PSM ya sebagai pilihan karirnya. Dan juga mungkin sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang di 2023 tidak akan ada lagi tenaga honorer
Ya, mereka akan di P3K-kan dan sebagian dari mereka juga pasti akan memilih PSM sebagai jabatan fungsional. Memungkinkan tuh Ibu. Sangat P3K memungkinkan. itu untuk PSM ya. Iya, Jadi sangat memungkinkan. Bisa ditunggu ini nanti teman-teman P3K ini sebuah angin segar nih biar bisa dan hadir. Ini ada di berbagai kementerian, lembaga dan OPD seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga kita Kementerian Desa ini sebagai pejabat sebagai instansi pembina PSM harus sudah bersiap gitu ya untuk memastikan mereka mendapatkan pembinaan dan regulasi-regulasi yang terkait dengan acuan untuk mereka melaksanakan tugas dan fungsinya itu memadai. Nah, saat ini kan regulasi yang ada baru tentang pelatihan ya. Padahal tugas PSM itu kan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Nah, regulasi yang sudah ada itu adalah tentang pelatihan ya. Dan ini sedang kita siapkan regulasi yang lebih komprehensif gitu ya. Yang itu mencakup penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Dan di sisi lain ada tenaga pendamping profesional ya TPP yang salah satu tugas mereka adalah melakukan pendampingan masyarakat. Ya, artinya ada sinergi, ada irisan sinergi gitu ya antara tugas PSM dan tugas TPP. Nah, oleh sebab itu kita sedang menyiapkan regulasi ya yang untuk menjadi acuan teman-teman PSM sekaligus TPP ya, karena di regulasi itu ada kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendampingan yang dimana khususnya di pendampingan itu teman-teman TPP dan PSM itu bisa bersinergi. Nah, itu yang sedang kita siapkan, insya Allah dalam waktu dekat. Mohon doanya. Amin, mudah-mudahan. Oke, terakhir Ibu, pertanyaan terakhir mungkin kita minta masukan, saran serta mungkin kritik yang konstruktif untuk kita semua, terutama podcast action ini supaya istiqomah dan bisa berjalan terus sehingga pemberdayaan masyarakat desa bisa menjadi berwarna dengan hadirnya podcast ini. Mungkin kita minta saran dan nasihat dari orang tua. Orang tua. Baik. Orang tua akan memberi nasihat. Siap Bu. Ini akan dicatat. Jadi begini, apapun program kita itu ya, satu yang sangat menentukan itu adalah komitmen. Komitmen. Itu nomor 1. Nomor 2 komitmen. Nomor 3 komitmen. Nah, setelah itu kolaborasi. Ya, jadi yang pertama komitmen itu harus dibangun dulu. Harus dibangun dulu oleh BPPMD Pekanbaru, khususnya oleh tim podcast ini ya, podcast action ini. Itu yang, tentu saja komitmen itu wujudnya banyak, ya kan. Yang pertama ada program yang jelas, gitu kan ya. Kemudian ada pasti di sana ada ya struktur kecil gitu ya, atau tim kecil yang itu siapa menjadi tim atau ketuanya dan seterusnya, pasti itu sudah dipersiapkan. Nah, terkait dengan kolaborasi, kita harus membuat satu list gitu ya, membuat satu list jadwal atau schedule untuk podcast ini, jangan hanya angin-anginan gitu, atau tempo-tempoan gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Sekali tempo muncul, sekali tempo tenggelam ya. Jangan begitu, tapi konsistensi. Jadi komitmen, konsistensi dan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini silahkan dibuat listnya ya. Salah satu caranya untuk membangun kolaborasi, siapa saja stakeholder ya yang itu bisa kita hadirkan di sini. Kemudian bagaimana kita membangun komunikasi kepada stakeholder tersebut untuk kita berkolaborasi ya, sehingga secara teratur ya, sesuai dengan schedule. Itu podcast ini memang mempunyai nyawa gitu ya, mempunyai nyawa, artinya denyutnya itu bisa kita rasakan setiap saat gitu ya, yang itu diwujudkan dari kehadirannya menyapa dengan berbagai informasi baru dan informasi-informasi yang bermanfaat. Saya kira itu. Siap. Oke, terima kasih. Ini pesan yang sangat luar biasa, singkat tapi bermanfaat serta berbobot buat kita semua. Apa tadi? Komitmen. Terus yang dan kedua, kolaborasi. Konsistensi dulu. Ya. Yang pertama komitmen, konsistensi dan kolaborasi. Yes.
Itu yang harus kita miliki. Ya. 3K. Ingat buat teman-teman PSM, buat teman-teman seluruh penggerak atau penggiat desa harus punya minimal 3. Komitmen, konsistensi, dan kolaborasi. Insya Allah. Salam action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.